sangat berguna sekali buat teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa colek timnya karena malam hari ini akan bahasanya menarik ya, menarik sekali karena ini hubungannya dengan anu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman pasti penasaran gitu ya. Nah, mungkin saya sapa dulu dari mulai Bu Ida dari Tegal ya. Terima kasih sudah hadir. Terus ada Bu Risma dari Kalimantan Timur, wow, keren. Kalimantan hadir ya. Terus ada Bu apa Pak ya? Pak Marwanto ya, Cibitung hadir. Ada Bu Ida Maulidia Rahma dari Madiun. Oke. Ada Bu Raudhoh Arab Saudi guys, Arab Saudi hadir loh. Selalu selalu nyimak ya kayaknya ya Bu Raudhoh ini ya. Terus ada Bu Veronica dari Banyumas, apa kabar Banyumas? Ada Bu Siti Turahma dari Cirebon, ada Bu Reni dari Serang Banten. Semoga tidak hujan ya. Mungkin dekat dengan yang terjadi banjir, mungkin jauh ya Bu Reni ya. Terus ada Bu Eni dari Cikarang, ada Bu Ida. Oke, semangat pagi. Ada Bu Rahma dari Mojokerto. Semoga selalu sehat ya. Terus ada Bu Marsita dari Pekanbaru. Wow, keren, Pekanbaru hadir luar pulau. Semoga sinyal lancar. Ada Bu Elsa dari Merangi, Jambi. Ada Bu Dian ya, ketemu lagi ya Bu Dian. Oke, nah teman-teman yang sudah hadir silakan dicolek dulu temnya, silakan dijawil ya, bahasa Jawanya dijawil biar teman-teman ikut menyimak. Nanti kurang lebih sekitar 2 menit lagi kita akan mulai sesi materi dan teman-teman siapkan ya, siapkan diri, buka hati, buka pikiran, buka perasaan ya. Oke, sebelum kita mulai untuk acara pada malam hari ini tolong direview dulu ya, tolong direview apakah suara saya terdengar dengan jelas dari tempat teman-teman. Jika jelas, teman-teman komen jelas. Ayo komen dulu, biar teman-teman tidak ngantuk ya. Silahkan komen dulu. Oke, ada Bu Nur Aini, ya, ada Pak Anton, luar biasa. Semoga selalu sehat Pak Anton dan keluarga di Pemalang ya. Terus ada Bu Marsinta Nabitukulu, luar biasa, jaringannya dicolek semua, keren, mitranya dicolek. Ya, oke, oke, suaranya jelas, alhamdulillah jelas, jelas, jelas. Oke, ada Pak Gema dari Pemalang, selamat malam Pemalang. Kok suaranya nggak ada? Waduh. Oke, tolong di-review lagi dong. Bagi teman-teman yang mungkin kurang jelas atau suaranya hilang, teman-teman boleh komen ya. Kurang jelas atau suaranya hilang. Oke, ada Bu Windy dari Tangerang. Terima kasih sudah hadir. Ada Bu Eka dari Malang. Wow. Ada Mbak Jumini dari Riau hadir. Oke, terima kasih banyak yang sudah hadir. Ada Bu Sri Suprapti dari Malang ya, kalau tidak salah ya. Oke, suaranya jelas. Nah, ini sudah menunjukkan pukul 20:10. Mari kita mulai belajarnya. Teman-teman jangan lupa siapkan catatan, buka hati, buka pikiran, buka perasaan. Biar apa? Materinya masuk.
Jadi yang masuk tidak hanya musiknya, tidak hanya minumannya atau makanannya yang mungkin malam hari ini disantap. Nah, hal yang menarik ketika live di Facebook, teman-teman aman, teman-teman tidak perlu bedaan, teman-teman tidak perlu pakai baju bagus, dasteran boleh, yang laki-laki koloran juga boleh, karena saya tidak melihat ya. Ya, jadi teman-teman santai sambil rebahan juga boleh, yang penting tidak tiduran ya. Nanti kalau tiduran beneran nggak jadi nyimak materinya. Oke, ada Bu Janati dari Mojokerto. Terima kasih sudah hadir. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Oke, saya munculkan dulu slide-nya. Oke, nanti jika mungkin di perjalanan penjelasan materi teman-teman sinyalnya hilang, ya bersabarlah. Atau mungkin kuotanya habis, bersabarlah. Nah, jika suara saya yang hilang, teman-teman jangan lupa komen ya, biar saya tahu untuk acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar apa tidak sinyalnya. Ya, semoga lancar ya, tidak ada halangan suatu apapun. Nah, hal yang menarik malam hari ini, saya sedikit membahas tentang kenali gejala, penyebab, dan pencegahan kanker prostat. Kenapa ini harus dikenali? Kenapa ini harus diketahui penyebabnya dan kenapa harus dicegah biar emak-emak itu tidak kecewaan begitu. Pakai baju kebanggaan, ya. Mohon maaf Bu Ida, sampai kelupaan ya. Nanti tak tanyakan kembali, apakah bajunya masih ada ya. Oke. Bersabarlah ya Bu Ida. Semoga nanti segera hadir. Nah, sebenarnya ada banyak ya, kanker itu ada banyak sekali. Kalau kemarin saya bahas tentang kanker payudara, nah malam hari ini saya bahas tentang kanker prostat. Nah, biar teman-teman tahu nih, terutama yang cowok-cowok nanti, kalau seandainya malam hari ini emak-emak itu nyimak bareng suami, itu bisa diajak. Kalau enggak, misalnya suami kok, Pak suami saya tuh enggak mau nih dengerin nih. Nah, caranya mudah, ya teman-teman bisa kerasin suara HP-nya, lalu Anda duduk di sampingnya. Ya, nanti kalau sevibrasi dengan Anda dan sevibrasi dengan saya, itu otomatis nanti dia mau menyimak nih, mau dengerin. Tapi kalau dia mungkin sedang tidak mood, biasanya dia akan bergeser. Tapi tidak masalah. Yang penting emak-emak sudah berusaha. Karena ini sangat-sangat penting terutama bagi seorang laki-laki. Perempuan tidak akan mengalami prostat, ya, kanker yang lain. Itu banyak terjadi di perempuan. Tapi kalau laki-laki ini ya, semoga tidak mengalami ya. Semoga tidak mengalami. Tapi ini yang diserang ketika prostat itu adalah seorang laki-laki. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ya, gambar. Ya, di situ mungkin teman-teman bisa lihat dulu gambarnya. Kalau yang di sebelah kiri itu lebih jelas ya. Terus kalau yang di sebelah kanan itu gambaran ya prostat yang normal dan prostat yang tidak normal atau kanker prostat. Jadi biar teman-teman lebih paham. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Kanker prostat itu adalah penyakit kanker yang berkembang di prostat, sebuah kelenjar dalam sistem reproduksi lelaki. Kalau wanita ada nggak? Nggak ada. Ya, tapi berbahagialah wanita karena Anda akan aman dari ini. Bagi yang cowok juga berbahagialah karena ketika Anda hadir di sini, Anda akan lebih mendeteksi dini dan juga Anda lebih pencegahan secara dini. Karena kalau sudah kena prostat ini, emak-emak banyak yang nangis, Pak. Ya, emak-emak banyak yang nangis. Karena otomatis nanti anunya itu akan menjadi tidak anu gitu ya. Oke. Yang paham kata anu coba komen dulu, yang paham kata anu. Ayo komen dulu. Mesti emak-emak paham semua nih kata anu ya. Oke, saya masih nunggu nih yang komen dulu. Ada paham enggak nih anu gitu ya? Oke, paham.
Paham ya? Oke, ada Bu Yayu paham, ada Bu Ami paham, Bu Sri Handayani paham. Oke, paham semua nih. Wah, ini ada Pak Sutik dari Pemalang kalau tidak salah ya. Selamat malam dan sampai ketemu di Facebook ya. Tidak offline tapi di Facebook. Ini ada Bu Ilmiati luar biasa, semangat pagi. Oke, paham. Wah, Bu Ida paling keras ya. Oke, Bu Darwiyah juga keras nih, paham Pak. Oke, Bu Kuswati juga nih, paham. Anunya tidak bisa nganu, Bu Siti Saidah dari Malaysia guys. Ya, oke ternyata pada paham nih. Wah, Bu Ida ketawanya keras. Bu Izah malah ketawa aja. Pak Anton, anunya bikin anu. Ada Budila, semangat pagi, Budila dari Tegal. Oke, nah saya lanjut ya, jika teman-teman sudah paham ya. Oh, tahu. Komennya keren-keren ya pada malam hari ini. Semangatnya luar biasa nih. Nah, prostat sendiri itu merupakan kelenjar kecil yang berada di dasar kandung kemih. Nah, kelenjar ini termasuk dalam sistem reproduksi yang letaknya mengelilingi saluran yang bertugas untuk membuang urin dari kandung kemih menuju ke penis, ya, atau anu gitu ya. Nah, selain itu, fungsi dari kelenjar prostat itu berperan sebagai penghasil semen ya. Ini bukan semen untuk bangunan loh ya. Itu beda. Ya, tapi ini suatu cairan yang keluar bersamaan dengan sperma ya saat terjadi ejakulasi dini. Wah, Bu Juhe ini ketawanya keras ya. Nah, jadi teman-teman perlu dipahami ya bahwa prostat ini ya, kelenjar prostat ini sangat berperan dalam menghasilkan ya cairan yang keluar di saat ejakulasi dini ya dengan sperma itu bersamaan. Nah, kalau seorang wanita itu ya bisa juga ya keluar sperma. Tapi bagi seorang laki-laki ketika keluar sperma, nah itu ya rasanya ya anu gitu ya, rasanya nganu gitu. Nah, mungkin bagi yang cewek bahkan ketika berhubungan pun ketika itu bisa keluar bersama-sama pasti akan semakin anu ya, semakin nganu gitu. Nah, makanya berusahalah bagi bapak-bapak dan emak-emak ketika saat berhubungan itu lebih disarankan keluarnya bersama. Biar apa? Terjadi sama-sama saling terpuaskan ya, tidak sakit di sini, tidak sakit di sini. Ya, jadi bahagia itu. Nah, membahas tentang prostat ya, membahas tentang prostat ini ada penelitian ya, ada penelitian di Amerika ya. Di Amerika itu diteliti bahwa 10% pria yang kena prostat itu rata-rata berusia 55 tahun. Nah, mungkin pada malam hari ini yang menyimak usianya masih 17 tahun aman. Ya, 17 tahun aman. Kalau usianya 40 ke atas, nah itu sudah tanda-tanda. Nah, ini harus betul-betul hati-hati. Ya, bahkan sekarang itu banyak anak-anak muda juga kena prostat. Nah, makanya kalau dulu itu resiko terkena prostat itu di usia 68 tahun. Nah, kalau sekarang itu anak muda bisa kena. Makanya hati-hati. Emak-emak nanti silakan dicek. Dicek suaminya masing-masing ya. Jangan ngecek suami orang. Nanti saya kasih tipsnya. Ya, biar teman-teman paham. Nah, sekarang kita pelajari dulu ya. Kita pelajari dulu tentang gejalanya. Nah, untuk mengecek apakah seorang laki-laki itu sudah ada gejala prostat atau belum, nanti mama bisa tanya nih, saya juga masih 17 plus Pak. Oke, kemudian ya. Ya, oke. Nah, yang pertama gejalanya itu lebih sering buang air kecil ketika saat malam hari. Jadi kalau seorang laki-laki dia minum air putihnya itu sedikit, misal nih malam hari itu sebelum tidur biasanya kan minum 1 gelas ya. Ya, 1 jam sebelum tidur minum 1 gelas. Nah, kalau minumnya 1 gelas, kencingnya itu semalam 10 kali, ya bisa ini dia ada riwayat gula,
bisa juga ini memang pengaruh dari gejala prostat. Nah, makanya nanti bisa dibedakan. Tapi jika nanti misal lebih sering buang air kecil malam hari, terus ya ditambah dengan merasa nyeri atau panas pada saat anu itu buang air kecil ya atau ejakulasi dini, jadi nanti itu juga mengarah ke gejala prostat. Jadi mama wajib tanya tuh ketika nanti setelah berhubungan. Semoga ini tidak ada yang jomblo ya. Yang jomblo bisa tutup telinga, tutup mata dulu. Karena ini agak horor ya. Nah, jadi di saat ya buang air kecil atau di saat ejakulasi dini kok merasakan nyeri, merasakan panas, ini bisa mengarah ke gejala prostat. Nah, makanya nanti emak-emak bisa tanya tuh sama suaminya, "Beb, kalau buang air kecil nyeri nggak? Beb, kalau ejakulasi dini nyeri nggak anunya itu?" Nah, kalau dia jawab, "Oh, kok aku agak kerasa nyeri ya." Nah, itu segera mungkin cek ke rumah sakit terdekat ya. Nah, nanti caranya ngecek seperti apa nanti bisa teman-teman saya kasih tipsnya. Ya, nanti di bawah gitu ya. Kalau sakit di bagian bawah perut apa, Pak? Nah, kalau biasanya sakit di bawah ya, di bawah bagian perut itu bisa juga ya turun ya, khususnya turun itu bisa hernia. Nanti suatu saat kapan-kapan bisa saya bongkar ya, kita bedah, kita belajar bareng-bareng tentang hernia. Itu nanti beda ya, beda selain waktu itu. Nah, terus merasa kandung kemih itu selalu penuh. Jadi pengennya itu kayak pengen kencing terus gitu loh. Nah, kalau pengen kencing terus, itu juga sudah mengarah ke gejala kanker prostat. Nah, tapi kalau Anda minum air putihnya banyak, ya sehari misal 8 gelas, 10 gelas, ya kalau Anda kencing terus wajar. Tapi kalau Anda minum sedikit kok kencing terus menerus, nah itu tidak wajar. Terus yang selanjutnya, darah dalam urin atau dalam mani. Jadi ketika nanti suatu saat mungkin emak-emak itu pas ya sedang hubungan sama suaminya. Nah, ketika suaminya mengeluarkan air maninya, ejakulasi dini, nah itu coba kapan-kapan Anda cek ada campur darah enggak? Kalau nanti ada campur darah itu bisa mengarah ke prostat ya. Pak, suami saya aman kok. Saya sering lihat ternyata enggak ada darah dalam maninya, oh berarti aman, ya aman. Anda berbahagialah, ya untuk emak-emak. Oke, saya lanjut ya. Nah, pertanyaan menarik, tapi nanti saya jawab ya, Bu Eva. Tolong nanti saya diingatkan ya. Nah, terus tekanan saat mengeluarkan urin itu kurang dari 50 cm. Nah, ini saya kasih tipsnya nih. Mungkin mama siapkan catatan, buka hati, buka pikiran, buka perasaan, biar masuk ilmunya ya. Nah, besok pagi itu silakan suaminya disuruh kencing ke kamar mandi. Ya, disuruh kencing ke kamar mandi, nanti tolong posisinya mohon maaf ya, berdiri dulu ya, terus suruh kencing dan tidak boleh disiram air dulu sebelum Anda ngelihat. Pak, boleh nggak kalau saya ngelihat pas kencing? Ya, enggak apa-apa kalau suaminya boleh silakan bebas. Tapi kalau misalnya suaminya enggak mau, wah kamu di luar aja Beb, ya nggak apa-apa, Anda jangan maksa-maksa gitu ya. Nanti malah suaminya nggak jadi kencing gitu. Nah, terus nanti dilihat pancarannya jauhnya berapa. Kalau itu kurang dari 50 cm ini sudah mengarah ke gejala prostat. Tapi kalau pancarannya itu masih 3 meter misalnya, wah itu keren, itu masih aman. Emak-emak mesti senyum-senyum terus setiap pagi ya. Kalau pancarannya masih 3 meter itu ya. Jadi teman-teman semoga paham ya. Jadi ngeceknya bagi yang cowok itu silakan kencing keadaan berdiri ya. Oh, ada yang tanya, dipegangin nggak Pak? Ya dipegangin lah, masa kencing nggak dipegangin? Wah ini aneh-aneh. Ya jadi tetap dipegangin kencingnya ya, terus dilihat berapa jaraknya. Kalau di atas ya tidak 3 meter ya,
1 meter aja sudah bagus ya. Apalagi 3 meter, oh kenceng sekali. Kayak sumber itu ya. Oke Bu Ida, nanti malah dikencingin Pak. Oke, mohon maaf ya yang mungkin belum menikah sebagai pengetahuan ya, biar besok tahu. Nah, ingat besok pagi nyuruhnya pelan-pelan, jangan langsung ditarik gini, ayo Beb ke kamar mandi, kamu kencing dulu. Nah, jangan seperti itu. Pelan-pelan dibisikin ya, dibisikin pelan-pelan. Ngeri dong Pak, ngeri apanya? Bu Umi. Oke. Oke, nanti saya jawab ya untuk pertanyaannya ya. Jadi bersabarlah ya. Kayak sumber air gunung Pak, iya. Oke, menarik ya malam hari ini menarik sekali. Emang kenapa ini saya bahas? Karena sering banyak teman-teman itu sering tanya ini, gitu. Makanya saya jelaskan pada malam hari ini. Nah, sekarang berlanjut ke penyebabnya, ya. Nah, penyebab kanker prostat ya itu sebenarnya banyak, tapi di sini saya merangkum sedikit ya, merangkum biar teman-teman itu lebih waspada, terutama bagi yang cowok ya. Bagi yang cewek aman ya. Nah, pertama itu karena usia. Jadi rata-rata kalau sudah usianya di atas 50 tahun ke atas, itu memang rawan sekali kena dengan prostat. Nah, nanti apa sih tips yang harus dilakukan biar ketika usia 50 tahun masih oke, masih jos ya, nanti di bawah ya. Menarik Pak. Pak gaspol volume HP Pak, malah malah Mas Bojo keluar di teras. Jadi ada vibrasi nih. Besok dikasih tahu aja ya Bu Hoir ya. Nah, yang kedua itu mengidap obesitas. Jadi orang yang kelebihan berat badan itu lebih mudah terkena. Ya, makanya yang emak-emak kalau suaminya itu melar semua, tidak hanya maju perut pantat mundur, tapi melar semua badannya, ya. Kok semakin lama semakin melar ya perlu diwaspadai. Emak-emak harus masaknya yang bagus-bagus biar bapaknya tidak melar, ya. Saya enggak mau ngomong gemuk nih, nanti enggak emak-emak tersinggung ya. Tapi melar badannya. Terus yang selanjutnya, ya, penyebabnya itu jarang ya, jarang mengkonsumsi ya asupan likopen dan antioksida. Ya, antioksida. Nah, ini penting biar teman-teman paham ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami, nah likopen itu apa? Ya, likopen itu adalah ya sebuah zat yang ada di dalam kandungan buah. Nah, itu salah satunya yang paling sering kita temui adalah tomat. Nah, mak-mak saya tanya nih, sering nggak nih suaminya dikasih tomat? Oke, coba komen. Yang sering ngasih suaminya tomat, komen, komen. Kalau sering, komen sering. Kalau jarang, komen jarang. Atau tidak pernah, komen tidak pernah. Ayo komen dulu nih. Jadi kurang asupan likopen. Likopen itu adalah sebuah zat yang ada di dalam terutama buah. Ya, jadi ada banyak buah, misal ada buah tomat, semangka, jambu merah, dan pepaya. Nah, tadi saya tanya nih, siapa yang sering ngasih suaminya konsumsi tomat? Nah, itu sangat-sangat bagus ya ketika konsumsi. Nah, bagi mungkin yang terkena tadi ya, kalau kencingnya itu tidak lebih dari 50, segera konsumsi tomat terutama yang dikukus. Ya, terutama yang dikukus itu sangat-sangat bagus untuk dikonsumsi. Pak, nggak sempat ngukus ya, sudah langsung dimakan saja tanpa gula, langsung dimakan. Tomatnya matang nggak? Ya matang. Kalau nggak matang nggak enak gitu ya. Sambal tomat sering, wah jangan sambal tomat Bu, tapi tomat yang belum ada campuran apa-apa. Kalau sudah disambal kan bercampur dengan apa-apa ya. Makan soto ada tomat juga nggak dimakan itu Pak tomatnya. Nah, dikasih tahu karena apa? Ketika seorang laki-laki sering konsumsi tomat, yang didapatkan adalah staminanya terjaga, kesehatan tubuhnya terjaga. Terus bonusnya ya mencegah prostat.
Dikasih tomat nggak dimakan Pak, tapi sambal tomat dimakan. Wah keren. Ya karena belum tahu manfaatnya itu ya. Makanya emak-emak kalau nanti suaminya itu kok tomat disingkirin tuh kasih tahu manfaatnya. Pak, tomat itu bikin stamina oke loh. Ya, terus mencegah prostat. Nah, jadi nanti biar bapak-bapaknya mau konsumsi di jus boleh, enggak boleh. Ya, harus dimakan secara langsung. Karena nanti beda, manfaatnya itu beda gitu ya. Oke. Nah, terus yang kedua, ada kandungan antioksidan tinggi. Nah, kandungan antioksidan tinggi ini bisa didapatkan ya di dalam buah, misal kayak apel, jeruk, anggur, kacang kedelai, ya, terus mangga, buah sirsak, jambu, asam jawa, bayam, dan brokoli. Ya, itu antioksidannya tinggi. Jadi kalau kita sering konsumsi itu ya luar biasa manfaatnya. Nah, makanya saya menyarankan terutama konsumen-konsumen atau pasien ya, pasien kena kanker itu sangat-sangat penting dalam konsumsi buah dan sayur. Karena di situ banyak mengandung antioksidan tinggi. Ya, kurangi gula, kurangi minyak, kurangi nasi, kurangi tepung, ya yang diperbanyak buah dan sayuran. Jangan dibalik, perbanyak tepung, nasi, gula, minyak. Ya, sayuran tidak usah dimakan, buah tidak usah dimakan. Jadi jangan dibalik. Tapi bersyukurlah karena ini minyak langka, ya berarti Anda mengurangi minyak, dapat bonus gitu ya. Nek buah tomat nggak mau Pak, tapi nek suami masak nggak habisin tomat. Oke. Ya karena belum tahu manfaatnya Bu. Kalau tahu manfaatnya pasti mau konsumsi ya. Terus terpapar bahan kimia berbahaya. Ya, jadi ketika sering terpapar dengan bahan kimia berbahaya, nah ini biasanya rata-rata bisa dari cat ya. Jadi mungkin yang pekerjaan suaminya ngecat, nah itu sering-seringlah konsumsi tomat, sering-seringlah konsumsi buah dan sayuran. Biar apa? Ya mendetek mendetek bahan-bahan kimia yang ada di dalam tubuhnya. Terus mengidap penyakit menular, ya menular seksual. Nah, ini terkena karena sering melakukan hubungan bukan suami, bukan dengan istrinya. Jadi sering jajan ya, mohon maaf ya, sering jajan. Nah, itu berbahaya dan bisa menimbulkan yang namanya kanker prostat. Makanya emak-emak dirawat tuh, dirawat, disayang suaminya. Jadi kalau Anda itu di rumah ya dandan yang bagus, jangan hanya pakai daster yang sudah 3 tahun, dasternya kucel, dilihat aja nggak enak, suaminya akan sering keluar nanti. Jadi pakailah pakaian yang menarik, apa yang sekiranya suami Anda itu bahagia. Anda bisa lihat. Atau kalau perlu tanya, Beb, suka nggak dengan pakaianku yang seperti ini? Biar apa? Suaminya betah di rumah. Dan ketika lihat Anda itu bergairah gitu loh. Jangan ngelihat Anda malah susah ya. Karena ketika seorang suami itu melihat istrinya, ya istrinya itu mampu menaikkan gairahnya suami itu pahalanya keren loh. Pahalanya luar biasa loh Anda itu nanti. Jadi silakan dirawat dirinya, dirawat badannya, dirawat wajahnya dan pakailah pakaian yang sekiranya di rumah itu disukai suami. Jangan hanya pas Anda kondangan, Anda jagong, Anda keluar piknik, tapi Anda dandan yang bagus, Anda pakai lipstik, pakai bedak, pakai baju bagus, tapi giliran sama suami, cuman dasteran. Dasternya sudah 3 tahun nggak diganti kan gitu. Makanya tolong mama dipahami ya, biar apa suaminya betah di rumah. Oke. Istrinya juga harus minum Herbatus Biajeng terus. Selalu Pak kalau nyayang suami. Daster baju favorit ya, betul baju favorit. Tapi kalau sudah agak kusut ya diganti Bu, minta suaminya. Pak, dasternya sudah, Beb, dasternya sudah kusut nih. Ganti dong. Nah, kasih kode kan gitu. Semenjak pulang dari Jogja kemarin suami makin romantis. Saya jadi pengen deket melulu. Wah, ini habis terapi ini.
Ya selalu menarik Pak, makanya suami minta tiap hari. Oke, keren. Nanti tak bahas tuh ya. Kalau seminggu sekali, seminggu dua kali di bagian akhir nanti tak bahas ya. Biar Mama makin semangat. Ya. Wah, Bungo hadir ada Bu Siswanti. Wah, luar biasa ya. Kalau masalah ini ya kebetulan malam hari ini materinya menarik ya, karena membahas tentang yang hot. Bagaimana Pak kalau suami saya pelit kasih uang beli baju? Waduh, ya kalau Ibu bilangnya baik-baik ya, nanti nggak akan pelit Bu. Daster berapa paling berapa ya? 50.000 dapat ya daster ya? Ayo mak-mak di komen. Daster berapa? 50.000 dapat nggak? Kalau dapat komen dapat, kalau nggak komen nggak gitu ya. Atau malah hanya 12.000. Daster apa ya 12.000 ya? Oh, dapat 50.000 dapat ya. Oke, 150 harga daster. Wah, ini jangan promosi daster di sini loh ya. Oke, dapat ya. Nah, terus yang terakhir ya, itu penyebabnya adalah riwayat genetik. Jadi kalau mungkin mbahnya dulu, kakek Anda, atau mungkin bapaknya Anda ada riwayat prostat, itu bisa ya, kalau pola hidupnya tidak dijaga, nanti bisa kena juga prostat. Nah, makanya hati-hati. Ingat ya, jaga hati, jaga diri, jaga perasaan. 25.000 Pak di Jogja, kalau di Lombok 75. Wah, ini pengalaman nih, pasar Beringharjo ini mesti ini. Bu Hana Bilkis dapat 100 dapat 3. Oke, ya. 50.000 dapat 2, 35.000. Wah, mungkin masing-masing ya. Daster Kencana Ungu. Wah, ini malah promosi. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pencegahannya. Jadi kalau tadi sudah tahu tentang prostat, sudah tahu tentang gejalanya, ya, terus penyebabnya sudah jelas, teman-teman sudah paham. Nah, sekarang pencegahannya ini juga penting. Jadi ketika teman-teman itu, ya, terutama yang emak-emak, ya, itu wajib untuk mengetahui atau mengontrol pola makan suami. Jadi melar dan tidaknya suami itu juga berpengaruh dari istri loh. Karena apa? Kalau istrinya setiap hari masak daging terus ya suaminya akan melar. Apalagi istrinya tambah melar gitu ya. Tapi kalau Anda masaknya itu yang bagus, ya otomatis semua keluarga juga ikut bagus. Makanya kalau Anda itu badannya berlebih, suami berlebih ya normal. Ya mungkin bisa jadi Anda masaknya itu kurang bagus ya. Dalam artian kurang bagus itu misal nih setiap hari buah, setiap hari daging terus, nggak ada buah, nggak ada sayur, ya sudah, banyak lemaknya, banyak karbonya, banyak tepungnya, tambah gorengan, selesailah ya, selesailah, nanti badannya akan cepat melar. Oke, ya selalu menarik Pak, makanya Pak suami minta terus. Oke Bu Dian. Oke, ini yang komen mama semua ya, yang bapak-bapak belum muncul. Nah, kita lanjutkan ya. Pencegahannya apa? Konsumsi buah dan sayuran setiap hari. Pak, saya enggak bisa setiap hari, bisanya 2 hari sekali, ya enggak apa-apa. Pak, saya bisanya 1 minggu sekali, ya enggak apa-apa. Ya, minimal itu ada buah, ada sayur. Minimal. Ya, dalam 1 minggu. Tapi ya lebih baik memang setiap hari. Sayur lah. Sayur kan cuman murah ya, 2.000 dapat sayur kayaknya. Atau 3.000 dapat sayur, beli ke tukang sayur. Ya, terus kalau buah ya paling ringan pepaya, tomat kan itu ringan. Masa enggak mampu beli pepaya sama tomat? Saya yakin mampu kok. Di sini kan orang kaya semua, guys. Nah, terus yang selanjutnya rutin olahraga. Nah, yang terbaik jalan kaki. Ya, terus renang. Itu bagus.
Pak, sepak bola boleh, badminton boleh. Tapi kalau udah usia 50 ke atas ya saya sarankan jalan kaki itu yang terbaik. Ya, minimal berapa? Ya minimal 5 sampai 10 menit. Kalau bagusnya itu ya 30 menit. Nah, kalau yang terbagus untuk mencegah gejala stroke jantung, nah itu minimal sehari jalan 3 kilo. Itu yang terbagus, yang terbaik biar apa? Kondisi tubuh kita selalu fit. Nah, rata-rata kita akan mengetahui keluhan kita itu di usia 50 tahun ke atas. Anda mungkin saat ini usia 40 atau 42 masih aman, Anda tidak merasakan apa-apa. Tapi ketika nanti sudah pola hidup Anda dari mudanya bermasalah, otomatis nanti usia 50 Anda akan ketahuan semua. Ya, keluhan-keluhan itu akan muncul. Tomat mahal, Pak. Oke. Kalau tomat mahal ya pepaya, Bu. Kalau pengen enak ya nanam sendiri, Bu. Nanti dikasih pupuknya pakai NASA kan aman, ya. Biar tumbuhnya lebat, nanti kalau Anda punya banyak bisa dijual, dapat bonus. Sehari minimal 6.000 langkah. Oke, keren. Ya, keren kalau sudah 6.000 langkah bagus. Tapi yang dinikmati, ya dinikmati dan pakai perasaan. Jadi tidak jalan kaki sambil marah-marah, jalan kaki sambil cemberut. Nah, itu tidak bagus. Pepaya gratis, tinggal petik di kebun. Nah, keren ini. Tanam, tanam ya, biar ngirit tanam. 15.000 tomat 1 kilo. 1 kilo bisa untuk seminggu kayaknya ya. Oke. Nah, terus mempertahankan berat badan ideal. Jadi berat badannya harus diidealkan, terutama yang bapak-bapak ya. Nah, terus tidak merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Pak, kalau suami saya merokok, ya dikasih tahu. Pak, kalau nggak mau ya didoakan. Ya, didoakan perlahan-lahan. Ya, semoga nanti berhenti merokok gitu ya. Terus kalau misal dia konsumsi alkohol ya didoain. Ya, tidak secara langsung. Perlahan-lahan, Bu, jangan memaksa berhenti sekarang, tidak. Perlahan-lahan yang biasanya mungkin sehari 1 bungkus, ya nanti sehari setengah bungkus. Yang nanti lama-lama setelah setengah bungkus cukup 5, setelah 5 3. Nah, perlahan-lahan dikurangi. Terus yang terakhir kelola stres dengan baik. Nah, kenapa harus dikelola? Karena ketika stres itu juga akan mempengaruhi hormon kortison. Hormon kortison ini muncul, maka imunitas tubuh turun. Nah, ketika imunitas tubuh turun, virus mudah datang menyerang, ya, dan penyakit-penyakit lain juga mudah datang. Maka dari itu, ya, kelola stres dengan baik. Caranya gimana? Ya, minimal, minimal kalau kita muslim kan sudah 5 hari, ya, 5 hari. 5 kali dalam 1 hari kita sudah dijeda. Ya, jadi misal bangun pagi, subuh kan sholat tuh. Nah, itu menjeda. Nah, semakin kita itu khusyuk, semakin kita itu tenang di situ, maka stres itu jarang terjadi. Tapi kalau ya sholatnya tergesa-gesa, cepat-cepat, nggak fokus, nggak khusyuk, ya biasanya akan lebih mudah stres. Pak, kalau emak-emak belum olahraga aja udah capek, solusinya gimana? Seperti menyapu, ngepel, ngasuh anak, itu bisa apakah diartikan olahraga? Belum, Bu, kalau itu aktivitas ya atau rutinitas. Tapi kalau olahraga ini dilakukan secara kontinu ya dan dinikmati. Tapi kalau misal ibu itu nyapu, ngepel, ngomong anak itu dinikmati, ikhlas, bahagia, ya itu bisa disebut dengan olahraga. Tapi yang terbaik itu khusus ya fokus olahraganya khusus misal jalan kaki dan itu betul-betul nikmati sambil lihat pemandangan. Alhamdulillah dapat menghirup oksigen, alhamdulillah melihat pemandangan yang indah. Nah, itu sangat-sangat bermanfaat sekali ya terutama untuk mengulas stres dan orang yang sering olahraga itu lebih mudah mengulas stresnya. Ya, terus yang selanjutnya, kalau pengen kelola stresnya itu bagus, nah emak-emak bisa praktek ya, bisa praktekkan ya di rumah. Caranya bagaimana? Tarik nafas melalui hidung, tahan 3 hitungan, lalu lepaskan 5 hitungan. Ya.
Ini lakukan setiap pagi minimal 10 menit. Ya, maksimal berapa? 1 jam. Pak, saya mampunya 1 menit, ya enggak apa-apa, belajar. Pak, saya mampunya 30 menit, ya enggak apa-apa, bagus. Karena ketika nanti teman-teman melakukan ini 30 menit, otomatis teman-teman itu akan lebih mudah, lebih fresh. Ya, terus tidak mudah panik, tidak mudah stres. Nah, kalau Anda mungkin sering stres, mudah panik karena Anda jarang berdiam diri. Ya, berdiam diri mas apa? Ya menikmati. Menikmati dalam kondisi sendiri, tenang, damai, rileks, bahagia. Caranya seperti tadi. Ya, bisa teman-teman yang muslim berzikir. Ya, bagi yang non muslim ya teman-teman bisa duduk, tarik nafas, tahan, lepaskan. Ya, Pak, kalau saya muslim pengen seperti itu boleh. Jadi ketika mungkin Anda berzikir, tarik nafas, tahan, lepaskan itu sambil berzikir. Ya, dibaca artinya. Nanti Anda akan menikmati rasa damai di dalam dirinya, di dalam hatinya. Jadi ketika perasaannya itu damai, maka pikiran akan damai. Ya, hati juga akan damai. Oke, paham guys? Nah, selanjutnya ya. Oke, sampai di sini teman-teman suara saya masih jelas ya? Tolong dikomen lagi. Suara saya masih jelas dari tempat teman-teman, bisa dikomen dulu. Oke, paham, jelas-jelas. Oke, ada pertanyaan menarik ya. Pak, pernapasan pakai pernapasan perut apa dada? Pakai perut, Bu, jangan dada. Pakai perut. Jadi tarik nafas, tahan di perut, perutnya menggembung, Bu. Ya, kalau sudah nanti melepas, itu perutnya kempis. Tapi kalau emak-emak kok tarik nafas, keluarkan napas, perutnya tetap menggembung, itu berarti memang perut Anda agak maju. Ya, mohon maaf lu ya, jangan tersinggung lu ya. Oke, sangat jelas. Nah, yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya nih, cara untuk mendeteksi prostat. Tadi saya sudah menjelaskan ya, tanpa Anda, wah ini Bu Yulia mah ketawa ya. Jadi ketawa praktek perut tadi malah ketawa semua ini mama nih ya. Jadi kalau Anda tarik nafas, tahan nafas kok nggak kempes perutnya, berarti itu memang perut Anda agak maju gitu ya. Banyak yang tersungging ya. Mohon maaf ya yang tersungging ya. Besok kalau ketemu saya tak suruh praktek kayak kemarin tuh. Teman-teman dari Jambi itu juga ketawa semua, saya juga ikut ketawa. Ya karena tak suruh ngempiskan perut kok nggak bisa katanya. Pak kok perut saya nggak kempis, saya bilang. Oh berarti perut ibu memang maju gitu ya. Harusnya bisa kalau kalau mengikutinya dengan benar gitu. Oke, jelas ya. Nah, untuk yang selanjutnya, cara mendeteksi prostat ini bisa pemeriksaan fisik dengan colok dubur, itu harus ke rumah sakit. Terus tes darah itu juga ke rumah sakit, terus biopsi itu pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan di laboratorium, ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya seperti itu, ya caranya. Nah, makanya yang termudah, ya, yang termudah itu adalah tadi, ya, suaminya suruh kencing, terus dalam keadaan berdiri seberapa jauhnya. Kalau pulang dari 50 cm, ya bukan 50 meter loh guys, 50 cm, ini berarti sudah pertanda, ya, pertanda apa? Ada gejala, maka harus segera periksakan. Maju perutnya Pak, lah lemu perutnya. Ya bilang ibu sendiri loh ya, bukan saya. Habis lepas napas perut gak kempis Pak, ternyata banyak lemaknya. Wah ini mak-mak praktek semua ini di rumah nih. Oke. Okay.
50 meter. Wah, kalau 50 meter ya emak-emak bahagia banget itu. Dan saya belum menemukan ya yang 50 meter. 3 meter aja jarang ya. Jangan tanya saya loh ya. Kalau saya ya rahasia gitu. Biasanya kalau lebih lebih muda itu lebih lebih panjang ya pancarannya ya. Tapi kalau yang sudah agak ya umur 45 ke atas lah itu sudah mulai menurun pancarannya tidak jauh gitu ya. Dah, suara saya putus ya? Oke, tolong di komen dulu teman-teman. Apakah suara saya putus? Oh, jelas jelas. Oke, lancar, aman berarti ya. Mungkin tempat Bu Imam ya. Bu Imam Syahadah mungkin kurang ya sinyal ya. Tapi tenang Bu, kalau sinyal kurang tetap di tempat Bu ya, nggak usah naik ke genting. Bu Marsinta, kalau 50 meter sampai ke tangga Pak. Wah ini kan nanti bikin repot. Kalau kencingnya 50 meter ya, kamar mandinya seberapa kan gitu. Oke, suara jelas ya. Nah, ini menarik ya, menarik buat teman-teman tadi pagi atau kapan ya. Kemarin kalau tidak salah ya. Saya sudah share tentang dosis seks yang perlu diketahui emak-emak ya. Ini sangat penting diketahui karena apa? Ya, kalau bapak-bapak itu ya di sini saya menjelaskan ya. Sumbernya dari Klik Dokter ya, Klik Dokter itu saya baca dan menarik ini saya bagikan. Nah, ini mungkin saya bahas. Kalau satu kali dalam seminggu itu mencegah stres, ya, mencegah stres. Terus kalau 2 kali seminggu, ya, nganu itu meningkatkan kekebalan tubuh. Makanya kalau emak-emak suaminya kok sering sakit, bisa jadi tidak pernah dikasih itu ya. Tetapi kalau emak-emak yang sering sakit, ya, bisa jadi dikasih, cuman emak-emaknya nggak terpuaskan. Itu biasanya bikin sakit, ya, terutama sakit hati itu ya. Nanti larinya kemana-mana kalau sudah sakit hati itu. Makanya bapak yang nyimak juga harus pengertian sama istrinya. Terus kalau, nah kemarin kurang ya, kalau hubungannya 3 kali seminggu itu apa? Mencegah terjadinya sakit jantung. Nah, makanya semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus loh ya. Pak 1 minggu 50 kali ya nggak apa-apa kalau kuat. Gitu. Ya, terus kalau ini sudah terbukti apa belum Pak? Karena kalau tiap hari gempor. Terbukti Bu, ini survei membuktikan ya. Nah, kalau 4 kali seminggu itu mencegah gangguan ereksi, ya. Nah, Bu Umi Gaisha ini harus kontrol ya, karena sedang hamil muda. Jadi kalau hamil muda jangan sering-sering. Ya, tapi kalau sudah di atas 3 bulan aman, boleh nanti ya sering-sering boleh. Apalagi di usia kehamilan 8 ke atas, wah itu setiap hari boleh banget, biar cepat keluar. Pak, kalau suami lagi sakit boleh berhubungan nggak? Ya, kalau suaminya sakit selama dia masih kuat ya nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau suaminya sakit nggak kuat ya jangan dipaksa. Kena pasal nanti melanggar undang-undang gitu. Undang-undang pemaksaan. Nah, terus ketika dalam seminggu itu 5 kali ini membuat awet muda. Nah, mungkin emak-emak ya, yang wajah Anda semakin muda, bapak-bapak wajah Anda semakin muda bisa jadi Anda sering melakukan hubungan. Ya, karena apa? Hormon endorfinnya muncul. Jadi semakin sering hormon endorfinnya itu muncul, maka otomatis ya itu akan membuat wajah semakin muda. Karena apa? Bahagia. Pak, kalau wajah saya agak burem ya mungkin Anda kurang bahagia kan gitu. Capek Pak, capek dipijitin Bu, banyak tukang pijit kok. Mau share takut kebaca di bawah umur ya, jangan di-share kalau nggak berani nge-share. Terus kalau hubungannya itu 6 kali dalam seminggu itu mengurangi timbunan lemak ya. Karena apa? Ya aktivitasnya tinggi loh. Ini ketika Anda berhubungan itu bisa mengeluarkan kalori ya lumayan itu ya.
biasanya kalau pas berhubungan kan banyak keluar keringat tuh, kalau menikmati ya, tapi kalau nggak dinikmati, buka langsung selesai ya, nggak nggak mengurangi lemak itu, ya, tapi bikin istrinya menjadi sakit, sakit hati maksudnya. Terus kalau 7 kali seminggu itu menurunkan resiko kanker, nah terutama kanker prostat. Ya, jadi semakin sering itu semakin bagus, tapi ya harus dilihat kondisinya. Pak, kalau usianya 60 tahun, ya jangan 7 kali seminggu. Nanti malah nggak jadi kerja. Kalau usianya masih di bawah 40 tahun, ya silakan. Ya, boleh. Ya, tapi kalau usianya sudah 50 tahun, ya biasanya itu berkurang. Kalau semakin usianya itu semakin naik, itu biasanya agak berkurang. Beda kalau tua-tua keladi ya. Sudah tua tapi nikah lagi. Nah, itu mungkin dia beda lagi karena ya staminanya. Tapi biasanya yang survei yang saya lakukan, ketika suami itu usianya di atas 50 tahun, biasanya itu seminggu hanya maksimal 3 kali maksimal. Ya, sepengetahuan saya dan saya survei, saya tanya ya. Saya tanya bagi emak-emak, "Bu, kalau berhubungan seminggu itu berapa kali?" Nggak mesti Pak, kadang seminggu nggak pernah. Ya, kalau sudah usianya 50 ke atas. Tapi kalau usianya masih di bawah 50, 40 sampai 50 itu bisa seminggu 3 4 kali. Tapi kalau usianya baru 30 sampai 40 ya, itu bisa 5 kali sampai 7 kali. Tapi kalau baru nikah ya bisa seminggu 20 kali lebih mungkin ya. Kalau baru menikah itu ya. Oke. Seminggu 3 kali tapi nganu bisa 2 sampai 3 kali. Wah, ini apanya? Yang suaminya pulangnya 3 bulan gimana? Ya bersabarlah Bu, dinikmati, bersyukur. Ya sementara peluk guling dulu. Ya, 7 kali seminggu rakober garing Pak. Ya bisa Bu, kan bukannya biasanya malam Bu, nggak pagi. Kalau pagi kan bekerja. Setiap hari dong Pak, baru nikah. Nah ini, mungkin kalau baru nikah sehari bisa 3 kali 4 kali mungkin ya kalau baru nikah. Tapi kalau sudah menikahnya mungkin 20 tahun, apalagi 25 tahun ya, mungkin seminggu hanya 1 kali gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk pengetahuan teman-teman ya, biar apa, kalau suaminya minta itu dikasih, biar apa, dapat pahala dan suaminya sehat, istrinya itu juga semakin sehat. Ya, dan kalau ngasih jangan terpaksa ya untuk emak-emak ya, ngasihnya yang tulus karena Anda dapat pahala, suaminya juga dapat pahala gitu ya. Jadi kalau nganu itu dapat pahala banyak, makanya sering-seringlah nganu. Oke, nah mungkin ini ya teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan prostat. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat jamu Power Rangers ya. Nah, di sini mungkin tidak disengaja tapi ini nyata ya. Tidak disengaja tapi ini nyata. Saya dapat kiriman dari seseorang ya, Pak, ternyata jamunya proses saya Power Rangers ya. Nah, saya enggak tahu nih, mak-mak nih. Nah, mak-mak atau bapak-bapak yang nyimak nih, Anda itu bagian Power Rangers yang mana? Yang biru, yang kuning, yang hijau, atau yang hitam? Coba komen dulu. Anda sering konsumsi mana? Ya, pakai kode Power Rangers-nya. Oh, saya yang biru, Pak. Saya yang kuning, Pak. Saya yang hijau, saya yang hitam. Nah, komen, komen, ayo. Anda lebih sering yang mana? Anda suka jamu Herbal Nasa Ranger yang mana? Waduh, anakku ikut dengeran. Wah, jangan di loudspeaker ini kalau ada anak-anak ini. Oke, Bu Siswanti suka yang kuning. Ini Bu Imam hitam ya? Bu apa-apa ya? Bu Umi biru, Juhai si biru dan si hijau. Bu Hoir si hitam. Bu Fitri biru, kuning, hijau. Wah, komplit. Bu Reni ada warnanya kuning. Oke, jadi pakai kode ya. Karena unik ini ya. Dan saya pun juga kaget loh. Kok sama ya dengan Oranges itu ya. Oke, si biru,
Si hijau. Saya kuning sama hijau. Wah, Pak Anton hitam. Wah, ini otomatis kalau cowok mesti hitam sering ya. Apalagi tambah si biru ya. Hitam sama si biru. Oh, keren. Kalau bersatu ya emak-emak akan bahagia, akan terpuaskan. Ya, kalau sudah apalagi kalau emak-emak ya, kalau emak-emak itu konsumsinya biru sama kuning, ya mohon maaf tadi yang Bapak itu hijau ya, hijau sama hitam ya, kebalik. Tapi kalau mama itu kuning sama biru. Nah, itu bapak-bapak semakin bahagia. Karena tanpa bapak-bapak minta Anda sudah narik-narik duluan itu loh. Pak, saya malu Pak kalau narik duluan ya. Nggak apa-apa, kan dapat pahala. Justru suami itu akan semakin semakin bergairah, semakin bahagia ketika Anda tarik duluan. Ya, tarik duluan untuk apa Pak? Ya untuk nganu itu. Wah, ini tak lanjut ya. Nanti tidak selesai ini kalau. Nah, nah, yang biru. Ya, betul Bu. Tadi kebalik. Nah, jadi teman-teman mungkin yang perlu dipahami untuk mencegah kanker tumor itu ya di sini ada kandungan kurkumet ya. Kurkumet itu ada daun sirsak, temu putih, temu mangga ini sangat bagus dikonsumsi karena antioksidannya tinggi. Nah, kalau yang ke prostat ya itu ternyata ya di penelitian dikedip-kedipin aja Pak. Nah, kodenya dikedipin atau unboxing yuk itu juga boleh. Kalau ada suaminya, unboxing yuk Beb yuk. Nah, itu nanti langsung suaminya keren. Biru sama kuning Pak, biar kuat nerima sagam. Serangan untuk seragam. Yang biru sama kuning Pak, biar siap menerima serangan. Kayak perang ya. Oke. Ya, jadi setelah diteliti ya, jadi ada penelitian bahwa di situ daun sirsak ternyata mampu untuk mencegah prostat. Ya, makanya bapak-bapak boleh konsumsi kurkumet, tidak hanya emak-emak. Jangan khawatir, bapak-bapak tidak akan haid ya. Kalau emak-emak haidnya jadi lancar. Tapi kalau bapak-bapak ketika konsumsi kurkumet itu tidak akan haid, jadi aman. Karena kemarin ada yang tanya, Pak, kalau nanti konsumsi kurkumet, suami saya bisa haid. Enggak, aman Bu, aman. Saya jelaskan. Nah, terus yang kedua, ternyata temu mangga dan temu putih itu juga mampu untuk mencegah prostat. Ya, jadi bisa kandungan herbagin itu di situ ada, herbatus ada, kurkumet ada. Jadi kalau bapak-bapak itu konsumsi, ya semua ranger tadi itu aman, bagus sekali untuk pencegahan. Pak, kalau sudah pengobatan, ya minimal itu bisa konsumsi kurkumet, ya herbatus minimal. Kalau mampu ya tambah dengan herbagin. Nah, itu biar apa? Ya kembali. Tapi kalau untuk di kanker bertahap, tidak secara langsung akan disembuhkan. Nah, ternyata sudah kurang lebih 1 jam ya. 1 jam saya menemani teman-teman untuk bercanda, untuk ketawa, teman-teman bisa lebih bahagia dan mendapatkan materinya. Tadi di awal saya sudah bilang, buka hati, buka pikiran, buka perasaan. Biar apa? Masuk materinya. Tidak hanya yang bagian anu saja yang masuk. Ya, oke, sekarang mungkin saya kasih waktu ya, kurang lebih nanti sekitar 5 menit sampai 10 menit. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya, nanti insya Allah kita bantu jawab. Jika nanti pertanyaannya tidak mampu saya jawab semua, insya Allah nanti besok maksimal, ya maksimal besok malam itu terjawab. Karena insya Allah kalau kalau jadi ya, saya mau ada giat ya, ada giat di Wonogiri ya, di Wonogiri. Insya Allah kalau jadi, oh ya ini baru aja dikontak ya, ternyata
Jadi alhamdulillah ya, di Wonogiri saya ada seminar di sana. Bagi mungkin teman-teman yang tidak dapat info ya mohon maaf karena kebetulan saya diundang oleh upline-nya ya salah satu leader dari Wonogiri dan itu khusus untuk jaringan beliau. Jadi monggo nanti kalau mungkin teman-teman menginginkan ya satu jaringan atau mau mengadakan bareng-bareng silakan ya nanti bisa kontak saya untuk jadwalnya. Tapi kalau teman-teman seandainya ya misal Pak saya ada 50 orang, ada 100 orang, boleh silakan diadakan sendiri. Biayanya berapa? Ya kalau saya itu gratis. Ya, tapi kalau mungkin nanti teman-teman jauh harus di luar pulau misalnya, ya teman-teman menyediakan transportasi ya, sama tempat tidur. Tempat tidurnya di hotel Pak? Bukan, tempat tidurnya silakan mau di mana, yang penting ada atapnya, ada tempatnya. Tempatnya dalam artian itu ya tikar lah minimal sama bantal kan itu. Jadi tidak usah bingung, tidak usah apa ya memikirkan nanti tidur di hotel atau apa biasanya nanti kan keberatan tuh. Ya, maka dari itu teman-teman nanti silakan bisa kontak saya jika ingin mengadakan. Jika tidak juga tidak apa-apa. Disesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Bagi yang mau, tidak mau tidak apa-apa. Dan insya Allah kalau Maret sudah penuh ya, mungkin nanti setelah Lebaran bagi teman-teman yang ingin mengundang ya. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Mungkin saya jawab satu persatu ya. Ini mohon maaf tidak saya sebutkan nama karena ini kayaknya munculnya agak lama ya kalau di komen ya. Oke, ini ada Bu Pika. Pak, aku tuh punya sakit sariawan dari gadis sampai sekarang sudah punya 3 anak. Mau nambah lagi nggak Bu? Sudah punya 3. Oke, saya lanjut ya. Saya sudah ikut anjuran Bapak tapi belum ada perubahan. Kira-kira ada penyakit lain tidak Pak? Misal diabetes atau apa? Nah, Bu Pika, coba Ibu cek gula darahnya berapa. Terus yang kedua saya ingin tanya nih, Bu Pika ada asam lambung enggak atau ada mah enggak? Coba nanti boleh ya, boleh eh, share di grup jawabannya atau mungkin silakan japri saya enggak apa-apa, boleh. Oh ya teman-teman nomor saya ada 2 ya, yang satu itu yang 0821 ya, 36231010 itu nomor saya, itu yang pegang saya. Kalau untuk yang satunya mungkin bagi teman-teman yang mungkin dapat japrian untuk nyimpen nomor itu tolong disimpan ya. Jadi itu nomor saya juga yang pegang ya. Itu yang nomor 081391796370 itu nomor 2. Jadi nomor kedua. Karena yang saya gunakan untuk nge-share itu yang nomor kedua. Nomor pertama itu khusus untuk ya kadang ada yang japri juga sih. Tapi saya jawab ya kadang di grup, kadang juga langsung japri. Tapi tetap insya Allah saya layanin teman-teman, jangan khawatir. Yang penting teman-teman sabar. Karena ribuan setiap hari yang masuk chatnya. Makanya teman-teman tolong dimaklumi ya karena banyak grup yang saya ampu. Jadi teman-teman harap bersabar ketika bertanya. Oke, mungkin saya bacakan pertanyaan berikutnya. Pak, kalau penderita kanker payudara yang sedang dalam proses radioterapi udah ke-15 apa bisa kasih Kukumed? Bisa Bu, dosisnya 2x1 tambah herbagin 3x1 Bu, itu saya sarankan. Terus kalau dia kemoterapi itu bisa beli susu ya, beli susu Nutrikan Bu di Kimia Farma ya kalau nggak salah atau di apotek terdekat Ibu biasanya ada Nutrikan susunya. Harganya kalau dulu itu sekitar kurang lebih ya 90 sampai 100.000. Itu sangat bagus ya di saat kemoterapi ya. Terus Pak, disuntik 3 bulan nggak haid, minum kurkumet bisa haid, insya Allah bisa Bu, dosisnya 3x1 ya. Terus jangan lupa olahraga, perbanyak minum air putih. Terus ada lagi yang nanya Pak, anyang-anyangan minum apa? Herbatu sama herbagin Bu, akan mengatasi anyang-anyangan.
Kurkumet bisa nggak diminum saat datang bulan? Bisa Bu, dosisnya 2 kali 1. Ya, sebenarnya sudah pernah saya bedah produk ya. Atau kapan-kapan saya perlu bedah produk lagi nih di sini nih, biar teman-teman paham ya. Oke, kalau teman-teman mau, ya, kapan-kapan saya adakan sesi bedah produk khusus, misal kurkumet tuh, kita bahas secara detail, silakan boleh komen. Kalau banyak yang komen nanti saya adakan. Kalau sudah minum kurkumet tapi haidnya masih tidak lancar juga gimana? Tambah herbagin Bu, 3 kali 1. Tapi kalau pas haid nanti 2 kali 1. Untuk pengobatan tumor kanker payudara, herbalnya apa saja dan konsumsinya gimana? Minimal kurkumet 3 kali 1, herbagin 3 kali 1 tambah dengan deproenzim Bu, 3 kali 3 tetes. Itu memaksimalkan kerjanya. Terus kalau ada luka bisa deproenzimnya itu diteteskan ke air terus untuk membersihkan lukanya. Pak, boleh nggak ditetes langsung? Boleh. Ya, kalau kuat perihnya. Pak, aku tuh punya sakit saraf, tadi udah saya jawab. Maaf Pak, mertua saya ada kolesterol tinggi, darah tinggi, terus lemah jantung. Minumnya apa? Herbatus 3 kali 1, herbagin 3 kali 1 Bu. Jika ada mah setelah makan. Pak, terapi kanker hati stadium 3. Tinggal 6 bulan bertahan hidupnya. Wah, ini keren ini. Ya, kalau sudah dihadapkan dengan seperti ini, yang pertama Bu, ketika menjawab orang yang sudah divonis 6 bulan meninggal, itu harus Ibu jawab. Ya, Ibu kasih pertanyaan. Ibu percaya enggak sama Allah? Percaya. Kalau Ibu percaya sama Allah, hidup dan mati yang menentukan Allah, Bu. Ibu tetap semangat. Ini bisa disembuhkan, Bu, asal Ibu yakin. Ya, jadi diyakinkan dulu pikirannya. Terus yang kedua nanti silakan japri saya kasih audio terapinya, Bu. Ya. Terus selain itu nanti untuk konsumsinya itu minimal kurkumet 3 kali 1, herbagin 3 kali 1, deproenzim 3 kali 3 tetes. Ya, terus ditambah dengan enklo 3 kali 1 sendok makan. Ya, jadi kalau kanker hati memang dibilang agak berat. Ya, tapi selama yakin, ya yang menentukan kesembuhan kan Allah tuh. Selama yakin pasti ada jalan. Intinya pertama, kalau ada orang yang kena kanker tanya apakah dia ada dendam, ada emosi, ada marah. Itu harus dilepas dulu. Ya, nanti kalau memang mau ngelepas, ya boleh Bu, silakan nanti japri saya bantu. Terus ada kanker serviks apa saja? Kalau serviks herbagin 3 kali 1, kurkumet 3 kali 1, CX ya, direndam buat membasuh sehari 2 kali pagi sore. Ya, untuk serviks. Nah, ada testimoni juga ya untuk serviks ya. Kalau ada Mas setelah makan Bu. Pak, kalau suami sakit gigi, vertigo, terus obatnya apa? Herbatus 3 kali 2 ya. Terus ditetes deproenzim Bu. 1 tetes di bagian ini lidahnya ya. 1 sampai 2 tetes. Terus ditambah dengan herbagin 3 kali 1 untuk menghilangkan vertigonya. Pak, share nomor dong. Bu, tadi udah tak share Bu. Saya ulang ya. 0821 3623 1010. Pak mau tanya, ibu saya sakit asam urat, konsumsi herbatus 2 botol tapi masih sakit. Ditambah dengan herbagin Bu, 3 kali 1. Biasanya itu pengaruh dari sistem kerja jantungnya kurang maksimal. Ya, jadi bisa ditambah 3 kali 1 herbagin. Telat hadir nggak apa-apa Bu, nanti bisa diputar. Terutama di sesi-sesi akhir itu keren bahasanya. Kalau punya penyakit darah tinggi, kolesterol, mah, asam urat, obesitas, wah lumayan ini. Oke, bisa konsumsi herbatus 3 kali 1, herbagin 2 kali 1, sama serbuk beras merah ya 2 kali 1 sehari ya. Pak, kalau untuk penambah hemoglobin bisa kurkumet 2 kali 1 Bu, deproenzim 3 kali 3 tetes ya. Terus selain itu bisa ditambah dengan enklo 3 kali 1 sendok. Perbanyak konsumsi madu Bu ya.
Pak mau tanya keluhan wasir ya, terus benjolannya sudah keluar, minimal konsumsi apa berapa bulan sudah. Nah, ini menarik nih. Sebenarnya saya mau bahas nih tentang ambeien tentang wasir ya. Jadi wasir itu ada dua, ada wasirnya itu hanya BAB darah ya di dalam, ada juga yang wasirnya itu keluar benjolan. Nah, kalau yang di dalam itu konsumsi kurkumet 3 kali 1, herbatus 3 kali 1, ya itu sudah mengatasi. Tapi kalau sudah keluar benjolan, silakan ditambah dengan deproenzim 3 kali 5 tetes. Nanti terus bisa dioles, Bu. Ya, sore atau malam hari mau tidur dioles. Nanti biasanya agak perih, tapi lama-lama nanti akan berkurang dan mengecil. Nah, rata-rata itu konsumsi selama 1 bulan, Bu, baru merasakan. Tapi kalau dari pengalaman kemarin konsumen itu ada yang baru 15 hari sudah membaik, itu ada. Ya, tergantung pola makannya dijaga apa enggak. Nah, kalau sudah keluar benjolan ini dilarang konsumsi terutama yang pedas. Terus tidak boleh stres, tidak boleh capek. Oke, nah terus Pak saya sudah haid, saya sudah tidak haid 2 tahun. Awalnya saya ikut KB suntik. Nah, sudah konsumsi harus konsumsi kurkumet atau apa ada tambahan lain, bisa ditambah herbagin 3 kali 1. Jadi kalau kurkumet dipadukan dengan herbagin itu akan mampu untuk menormalkan hormon, melancarkan peredaran darah, nanti haid akan terjadi dan haidnya tidak sakit. Tapi kalau gairah, ya menaikkan gairah wanita, kurkumet 3 kali 1, herbatus 3 kali 1. Wah, silakan dicoba. Keren nanti hasilnya ya. Oke. Bapak saya sakit gula, kata dokter komplikasi. Ya, telapak kaki kebas terus. Bagaimana solusinya? Konsumsi herbatus 3 kali 1, herbagin 3 kali 1, java bed 2 kali 2, Bu. Ya, jika ada mah setelah makan. Pak mau dong bedah produk. Oke, insya Allah saya adakan, Bu. Kurkumet bisa diminum sama bumil, belum boleh. Bolehnya menyusui, ya, busui. Kalau menyusui boleh, kalau bumil belum boleh. Ya. Terus buat pertanyaannya luar biasa ya, keren. Saya kasih waktu 10 menit, ini sudah 18 menit. Tapi enggak apa-apa, tetap saya bantu jawab teman-teman. Ya, nanti yang belum terjawab atau kelewat ya mohon maaf ya. Karena ini sesuai dengan chat yang muncul di layar. Ada konsumen saya selalu muntah setiap masuk makanan, udah hampir 1 bulan, belum ada perubahan. Badan terasa panas, kepala sakit, anehnya suhu badannya dingin. Oke, ini biasanya pengaruh dari pencernaannya, Bu. Nanti Bu Zuriah silakan japri, tak kasih audionya. Terus yang kedua, konsumsinya itu kurkumin 3 kali 1, herbatus 3 kali 1 ditambah dengan diploenzim 3 kali 5 tetes. Pak mau tanya, kolesterol keluhan kolesterol saya minum tapi terkadang normal kadang naik lagi, ini bagaimana? Konsumsinya dilanjut, Bu. Ya, minimal sehari 2 kali 1 herbagin dan herbatusnya. Biar apa? Kondisinya normal. Ini yang perlu dibenahi itu sebenarnya sistem kerja jantungnya dulu. Makanya dikasih herbagin itu biar kerja jantung bagus. Nah, kenapa ada tambahan herbatus? Biar kerja ginjal bagus. Ketika jantung dan ginjal bagus, pola makan dijaga, otomatis asam urat, kolesterol itu normal, peredaran darah normal, kesemutan hilang, kebas-kebas menghilang. Oke, terakhir ya, satu lagi ya, Pak mau tanya nih, sakitnya di kaki gatal keluar nanah, kadang cenut-cenut sakit, minum obat herbal apa? Nah, saran saya konsumsi herbatus 3 kali 1, kurkumet 3 kali 1, terus kurkumet dibuka kapsulnya, taburin Bu ke gatalnya, sehari 2 kali pagi sore. Insya Allah akan cepat kering dan cepat sembuh ya Bu Malika. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Dan tentunya
Jika ada salah dan kekurangannya itu semata-mata dari saya. Jika ada kelebihannya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menemani teman-teman dari pukul 8 sampai pukul 21 lebih 20 ya. Nanti insya Allah bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, insya Allah akan saya jawab pakai tulisan. Dan sekali lagi, teman-teman selalu semangat, selalu sehat, selalu sukses, selalu sejahtera, dan selalu berkelimpahan. Itu doa kami buat teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu menyimak live kami ya, baik itu di Facebook, di WA ataupun di Telegram. Nah, bagi teman-teman yang minat silakan gabung di Telegram kami ya, di tim support Herbal Tama dan juga tanya jawab Herbal Nasa, bisa cari di Telegram. Karena di sana nanti saya akan share tentang online dan offline marketing. Ya, kalau di sini lebih banyak membahas tentang kesehatan, di Telegram itu membahas tentang teknik pemasaran, ya, dan juga tanya jawab secara tertulis. Bagi teman-teman yang minat, silakan nanti gabung di Telegram karena saya akan ya share ilmu saya di sana, ya, baik itu TikTok, WA, Facebook. Nanti kita belajar bareng. Saya bukan guru, saya bukan mentor, saya bukan ustadz, tapi saya hanya pernah belajar dulu daripada teman-teman, dan mungkin bagi teman-teman yang mungkin punya kelebihan lebih dari saya, bisa jadi mungkin ada sebagian ilmu yang belum teman-teman pahami, dan ketika teman-teman itu ikut di sini belajar, teman-teman akan nambah ilmu. Tidak ada salahnya ketika teman-teman semakin banyak belajar, dan tentunya jangan lupa praktek ya. Oke, sekarang teman-teman angkat tangannya ya. Sudah diangkat, taruh di sini, praktek. Nah, semoga bermanfaat materi pada malam hari ini, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan jika teman-teman ingin materi yang lain dan apa yang sekiranya teman-teman butuhkan, silakan komen di kolom komentar ya, atau boleh silakan teman-teman japri seandainya pengen, Pak tolong dong dibahas materi ini, biar apa, sama-sama kita belajar. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.